Apabila pembangunan besar-besaran telah dimulai di seberang, apabila tenaga listrik dan mineral telah dibangkitkan, kemungkinan berduyun-duyun ke Jawa hilang sendirinya. Saya percaya saudara, apabila tenaga alam anugerah Tuhan telah dibangkitkan pada setiap daerah dan tenaga alam itu sangat besarnya, tidaklah kita akan berdesak ke pusat lagi. Yang perlu saja datang ke pusat karena dipanggil. Apabila pembentukan daerah-daerah otonomi telah dipercepat, tidak diperlambat-lambat lagi seperti sekarang. Apabila tenaga pembangunan telah dimulai untuk seberang dan sekarang telah dimulai di Kalimantan, hilang sendirinya lah nanti kejadian yang kerap tampak dalam segala lapangan, misalnya dalam lapangan ketentaraan. Dia kapten sebab dia orang Jawa walaupun inisiatif tak ada. Di bawahnya letnan saja meskipun lebih pintar sebab dia bukan orang Jawa. Ada orang yang sakit kepala lantaran ini, merajuk atau gelap mata, lalu menyebut-nyebut negara Sumatera. Padahal itu salah. Apa arti negara Sumatera di dalam menghadapi Jepang masa depan, yang sekarang telah mulai dipersenjatai kembali? Apa artinya kelak jika Indonesia telah terpecah? Apa artinya negara Sulawesi sedangkan di dekatnya ada negara Australia yang jauh lebih kuat? Mari kita suruh mereka menghilangkan mimpi itu karena bahayanya besar. Hanya tersebab tidak puas melihat kesan sekarang. Kita telah mengembara di Amerika, saya dan saudara. Saya telah kelilingi lebih banyak dan saudara terpaku dalam studi. Washington tidaklah seramai Chicago, usahakan seramai New York. Tenaga di Amerika ini terbagi. Washington hanya sekadar tempat pemerintah pusat dengan diplomat-diplomat. Adapun pembangunan dan kegiatan adalah di daerah, di Boston, New Orleans, Los Angeles, San Francisco, dan yang lain. Truman setelah meletakkan jabatan akan pulang ke desa kelahirannya. Tiap-tiap daerah dengan industri dan pabriknya. Tiap kota dengan kelebihannya. Semuanya mempunyai universitas sendiri. Pangkal semuanya itu adalah sekolah dan pendidikan. Kemudian itu dan lantaran itu semuanya timbullah rasa keindahan. Semuanya sama naik dengan harmonis. Alangkah indahnya nanti di Puncak Lawang, dikunjungi oleh pelancong seluruh Indonesia, yang sebagiannya pelajar dari salah satu universitas di satu bagian Indonesia. Tidak berapa jauh dari panorama itu, kelihatan asap pabrik mengepul ke atas. Saya tak tahu, apakah itu pabrik tebu menghasilkan gula atau pabrik tembakau menghasilkan rokok. Kita akan dikatakan orang bermimpi, kata saudara Yasin. Mimpi orang Amerika yang dahululah yang dirasakan Amerika yang sekarang, jawabku. Apa saudara mau pulang dan tinggal kembali di Sumatera Tengah, tanya saudara Yasin setengah berkelakar. Saya mau kalau keadaan kelak meminta, sebab dia adalah sebagian dari tanah airku Indonesia, yang cukup tenaga dan keindahan. Kami pun bersalam karena hari telah larut malam. Saudara Yasin meneruskan studinya di salah satu universitas ketentaraan di Washington dan saya pun 2 bulan kemudian kembali ke tanah air. Kesan-kesan perjalanan. Pabrik-pabrik besar, besar-besar, mengenai segala lapangan hidup. Semua ada di Amerika. Pabrik mobil Ford di Detroit saja menghasilkan mobil 5 unit dalam 1 menit. Berapa sehari? Pabrik daging Armour di Chicago dapat menyembelih binatang 15.000 hewan sehari. Bukan saja dapat menyembelih 15.000 hewan, tetapi harus mobil 5 unit dalam 1 menit dari satu pabrik. Bagaimana di pabrik lain? Di Amerika orang tidak lagi mempersoalkan sulitnya mendapat mobil. Namun, sulit di tiap-tiap kota ialah di mana akan meletakkan mobil. Sebab itu, hidup orang Amerika sudah sangat manja. Dengan kemewahan yang begini sudah pasti harus meluaskan pasaran. Dahulu pasarannya ialah negeri-negeri terjajah. Sekarang pasarannya ialah negeri-negeri merdeka. Di Amerika ada raja mobil, raja daging, raja dasi, dan lain-lain. Semuanya meminta pasaran. Jika pasaran hilang, berbahayalah filsafat pandangan hidup yang selalu mereka banggakan,
yaitu American Way of Life. Lampu dipetik hidup, dapur dipetik hidup, kain kotor dipetik bersih. Mau apa? Sebab itu, umumnya orang Amerika memperdalam pendidikan dan keinginan menjadi guru jagat. Semua usahanya untuk jagat. Duduknya PBB di New York, suatu kebanggaan besar bagi mereka. Banyak yang berpikir mudah saja menghadapi dunia sebab ada dolar dan mesin serta ada mekanik. Segala sesuatu dibanggakan karena harganya yang jutaan. Gedung ini sekian ratus juta dolar. Jembatan ini sekian ribu juta dolar sehingga cinta kepada perempuan pun 1 juta dolar. I love you 1 million dolar. Satu hal yang amat dicemaskan oleh orang Amerika dan satu hal yang amat ditakuti dan dibencinya. Yang amat dicemaskannya ialah jika ada di dunia ini gedung yang lebih tinggi dari gedung Empire State di New York, jika ada di dunia jembatan yang lebih panjang dari Golden Gate di San Francisco. Intinya jika masih ada di dunia pabrik-pabrik sebesar di Amerika. Yang paling dibenci dan ditakutinya ialah komunis. Jarang sekali wartawan mewawancarai saya yang tidak menanyakan dari hal komunis di Indonesia. Dalam ajang pemilihan presiden dan anggota Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika baru-baru ini banyak terdapat semboyan, perangi komunis, pilih si Anu atau perang salib terhadap merah. Si Fulan pemimpinnya. Filsafat Roosevelt, bebas dari rasa takut pada masa ini hanya sebutan saja. Di setiap kota ada latihan sirene, mana tahu kapal udara komunis datang. Mereka takut kepada komunis karena mengancam kebebasan perseorangan yang sangat dipertahankan mati-matian. Partai Demokrat yang menganjurkan sosialis dituduh pro-komunis. Nama McCarthy amat bersiponggang dalam masyarakat Amerika karena kritik-kritiknya yang pedas, menuduh bahwa dalam pegawai tinggi pemerintah banyak komunis. Memang demokrasi sudah berurat berakar di Amerika. Kaum buruhnya pun mewah. Pelayan hotel pun bermobil, berdapur listrik, berdobi listrik, bebas mengkritik bahkan mengkarikaturkan presiden. Semua itu akan runtuh apabila komunis menang. Sebab itu, yang membenci dan menakuti komunis lebih banyak rakyat daripada pemerintah. Bermacam-macam usaha menentang, positif atau negatif. Di San Francisco saya diundang melawat ke kantornya oleh suatu perkumpulan bernama Committee for Free Asia. Dia menerangkan usahanya memberikan pertolongan di Filipina dan Jepang kepada rakyat miskin. Dia mendapat bantuan dari Henry Ford muda. Tujuannya adalah mencegah komunis. Ketika sekretarisnya menanyai pendapat saya tentang usahanya, saya jawab dengan tegas, komunisme berkata hendak memerdekakan Asia, yaitu dari pengaruh bangsa Tuan. Tuan mengatakan hendak memerdekakan Asia dari pengaruh komunis. Keduanya tidak hendak mengakui kenyataan bahwa sebagian besar dari bangsa Asia telah merdeka dan berusaha hendak memerdekakan diri dari pengaruh Amerika dan Rusia, kalau ada pengaruh itu. Nama yang Tuan pilih ini sungguh menyakitkan telinga orang Asia. Sekretaris itu tak sanggup menjawab jitu. Dia hanya sekretaris. Di antara begitu banyak pertemuan saya dengan orang Amerika, yang sekali inilah yang muram cahayanya. Penjajahan cara lama memang tidak ada lagi. Namun, penjajahan sekarang lain bentuknya. Di mana-mana di dunia berpengaruh dolar Amerika. Kalau uang itu dibiarkan saja tidur dalam bank Amerika, akan timbullah hidup statis. Di Saudi Arabia dibuka tambang-tambang minyak tanah. Hasilnya hanya kemewahan golongan-golongan keluarga Raja Ibnu Saud yang lebih dari 1000, yang banjir kepada rakyat umum hanya Coca-Cola. Orang sehabis tawaf tidak lagi tertarik kepada air Zam-Zam, tetapi mencari Coca-Cola. Orang-orang Badui makan buah dalam kaleng. Penjajahan yang tidak boleh dinamakan penjajahan itu bukanlah akan jalan, tetapi sudah jalan. Di beberapa negeri, termasuk Indonesia, penjajahan yang tidak boleh dikatakan penjajahan ini sudah jalan. Dasi, secarik kain pengikat leher pun dari Amerika. Cat bibir perempuan dari Amerika.
Kita dibanjiri barang mewah. Sebelum kita mempunyai pabrik berat sendiri, kita masih terjajah. Beratus-ratus, beribu-ribu orang-orang dunia diundang ke Amerika. Guru-guru sekolah menengah pun diundang. Dipertunjukkan hidup Amerika dari segala seginya. Tidak sedikit yang tersangkut oleh gadis Amerika. Kebanyakan pemuda-pemuda dari Irak, Suriah, Libanon, dan Mesir. Perempuan Amerika suka kepada orang-orang daerah 1001 malam. Mana yang hidupnya tidak berdasar atau ditimpa penyakit rasa rendah diri, lupa dia bahwa tanah airnya sendiri mempunyai kekayaan dan mempunyai gadis cantik. Siapa yang takkan mau diundang Amerika? Datangnya dari jalan Eropa, pulangnya dari jalan Lautan Teduh, yakni Samudra Pasifik, mengelilingi dunia. Pemerintah Inggris pun akhirnya mengundang pula. Namun, John Bull sudah terlalu payah untuk mengatasi Paman Sam. Kalau Amerika mengundang 30 orang, Inggris hanya 3 orang. Segala rahasia ini dipelajari oleh Kremlin dan Peking. Beliau pun datang dengan merpati perdamaian. Kaum buruh seluruh dunia, bersatulah engkau. Dia pembela kaum lemah. Sebab itu, bersatulah di bawah naungannya. Ikutlah perintahnya. Jangan bantah. Sebab itu, diberinya pertolongan dengan mulut. Segala kekayaan yang ada di negerimu, serahkanlah kepada kami, supaya kita pergunakan melawan imperialis, yaitu Amerika dan Inggris, seenaknya. Tito, seorang komunis, mengalami apa arti kemerdekaan buatan Kremlin. Dia memberontak melepaskan diri dari Moskow. Memang sulit menghadapi persoalan kedua pengaruh raksasa ini. Beberapa bangsa atau beberapa manusia merasa kecil diri. Merasa tidak tampak jalan. Berlaga gajah sama gajah, pelanduk mati terhimpit. Keadaan ini ada karena pandangan hidup seperti bangsa Filipina. Ada karena kedudukan geografi seperti Turki. Namun, ada negara-negara, terutama yang baru merdeka, yang ingin melepaskan diri dari pengaruh kedua raksasa ini, yang menganut politik bebas, Indonesia, Myanmar, India, dan Pakistan. Tabir belakang dari filsafat ini bukan saja politik. Penting lagi kebudayaan dan pandangan hidup. Ajaran Gandhi di India, ajaran Buddhisme di Myanmar, ajaran Islam di Indonesia dan Pakistan, tidak sedikit mempengaruhi tumbuhnya politik bebas. Namun, politik bebas begitu saja, kalau tidak diaktifkan, tampaknya hanya akan tinggal di mulut. Kita masih memakai mobil keluaran Amerika. Kita belum mempunyai pabrik berat. Kita masih memakai dasi Amerika dan kemewahan belum dipunyai oleh golongan yang sangat terbatas. Harga kekayaan bumi kita, karet dan kopra kita, minyak dan timah kita masih ditentukan dari Wall Street di New York. Kesulitan-kesulitan ini harus dan dapat kita atasi. Yang penting adalah adanya jiwa besar yang sanggup memungkinkan perkara-perkara yang dirasa orang tidak mungkin. Bulan sabit di angkasa, ditatah bintang. Bagi jiwa besar tak lebih daripada nun dalam huruf Arab. Amerika yang sekarang ini pun bukan datang besar saja. Dimulai dari Boston, oleh George Washington, daripada tidak ada. Rusia yang sekarang ini pun bukan datang besar saja. Dimulai oleh Lenin dari negeri tempat ia dibuang pada tahun 1917. Politik bebas adalah ujian sejarah bagi bangsa Indonesia. Ujian sejarah yang kedua kali sesudah dapat melepaskan diri dari penjajahan internasional yang diwakili oleh Belanda. Saya bukanlah orang dari gelanggang politik. Sebab itu saya meramal, bukanlah ramalan penting. Saya percaya bahwa suatu masa blok ketiga pasti muncul. Jalan pikiran menuju perdamaian dunia dari negara-negara timur yang baru merdeka harus tergabung jadi satu. Guna memelihara kebudayaan pusaka untuk disembahkan kepada perdamaian dunia. Orang boleh mengatakan saya bermimpi. Namun, mimpi itu pun akhirnya menjadi kenyataan. Segala pembinaan besar, asalnya ialah dari mimpi. Los Angeles, tanggal 28 November tahun 1952, Majalah Hikmah.
yang akan dibawa pulang dan yang akan ditinggalkan di sana. Memasuki negeri sebesar itu dalam masa hanya 4 bulan, tidaklah mudah untuk memberikan kesan-kesan. Seorang pengarang pelancong seperti saya ini juga, yaitu Aldous Huxley pernah berkata bahwasanya jika masuk ke dalam sebuah negeri dan melihat suatu bangsa dalam minggu-minggu yang pertama, kita mendapat banyak bahan untuk dikarang. Banyak yang hendak dikritik dan hanya banyak yang hendak dipuji. Namun, setelah sebulan kita di sana, timbullah persoalan-persoalan baru yang tadinya belum kita ketahui. Kian lama kian jauhlah dari pengertian kita, bangsa yang hendak kita tuliskan itu. Kesudahannya tidak dapat menulis lagi. Sudah 2 kali dengan ini saya keluar negeri sejak Indonesia merdeka. Perjalanan pertama di tahun 1930 ke tanah Arab dan negara-negara Islam. Kelancaran saya dalam bahasa Arab dan kesatuan agama dengan bangsa yang saya tinjau, lebih memudahkan saya membicarakan bangsa-bangsa dan negara itu. Itu pun sangatlah sukarnya. Apatah lagi masuk ke Amerika dengan bahasa Inggris yang hanya ditolong orang lain dan agama pun berbeda pula. Kadang-kadang maulah saya tidak menulis. Akan terlalu dipuji, tentu akan diejekkan orang. Apatah lagi propaganda Amerika selama ini banyak yang memberi kesan salah, terutama karena filmnya, terutama karena perlakuannya terhadap negro dan terutama karena propaganda radio Moskow. Akan terlalu dicela, padahal sudah dirasakan dan dialami sendiri. Banyaklah hal yang kalau dicela juga, kita akan mendustakan diri sendiri. Seakan-akan hati lebih dahulu telah mendinding diri sendiri dengan rasa benci. Sebab itu, saya pilih-pilihlah hal yang bagi pembaca berbudi berakal tidak akan menolaknya. Saya tulis bukanlah seketika saya masih di Amerika, melainkan setelah pulang sehingga keadaan sekeliling tidak mempengaruhi saya lagi. Dalam kumpulan catatan ini hanya 2 buah karangan yang saya tulis seketika saya masih di Amerika. Pertama, International Minded, dan yang kedua Amerika dan Penjajahan. Smiling dahulu semasa saya masih kecil, agak canggung saya akan berangkat dari Bukit Tinggi ke Medan. Di tempat yang akan didatangi itu, orang belum kita kenal dan kita takut akan tertipu. Setelah saya kelilingi Indonesia, kerap kali saya merasa asing. Oleh sebab itu, dapatlah Tuan rasakan, bagaimana detak jantung seketika akan pergi ke negeri Amerika. Namun, setelah sampai ke sana, hilanglah kecanggungan dan rasa sepi sebab perkara menerima tamu rupanya sudah menjadi pelajaran yang dipegang teguh di sana, dimanapun jua. Masuklah ke dalam sebuah kantor atau masuk ke dalam lapangan terbang memesan tempat dalam kapal udara, atau di mana saja, orang akan menyambut kita dengan senyum. Di setiap kantor besar ada bagian informasi pemberi penjelasan, di tingkat berapa kantor orang yang Tuan cari. Baru saja Tuan muncul, yang meladeni Tuan di tempat bagian informasi telah berdiri orang dengan muka jernih, senyuman, dan kebanyakan perempuan muda yang cantik pula. Lalu dia yang bertanya lebih dahulu, apakah agaknya yang dapat saya tolong untuk Tuan, silakan duduk. Tentu Tuan mengerti bahwasanya pelayanan ini akan Tuan dapati di mana-mana, bukan di Amerika saja, bahkan di seluruh negeri atas angin. Tahukah Tuan sebabnya? Tentu tahu, yaitu kemajuan budi sangat berhubungan dengan kemajuan ekonomi. Penyelenggaraan yang sangat bagus di seluruh perkongsian kapal udara di dunia ini, menyebabkan Tuan tidak lagi akan berkata bahwasanya dalam kongsi KLM sajalah pelayanan yang sangat bagus. Sudah banyak kongsi kapal udara yang saya naiki, kongsi Amerika, Mesir, Australia, Belanda, dan Inggris. Pelayanannya sama, senyumnya sama, Tuan tidak akan merasa canggung. Akan tinggallah kesan dalam hati Tuan selamanya. Hubungan lantaran senyum ini akan menyepatkan hubungan besar yang lain. Dengan senyum, segala sesuatu dapat diselesaikan. Namun, dengan muka keruh tidak ada yang akan menjadi. Datang ke stasiun, lalu tanyakan kepada bagian informasi di sana,
kereta api garis mana yang ke Philadelphia atau ke Baltimore? Dengan senyumnya, pelayan itu akan menjawab sampai Tuan puas. Tuan menumpang pada sebuah bus, lalu Tuan bertanya kepada orang yang duduk di sisi Tuan, pukul berapa sampai di Anu, dia pun akan menjawab dengan senyum. Tuan tak tahu jalan, maka Tuan boleh cepat datang kepada polisi yang sedang berdiri di tepi jalan. Baru saja Tuan datang, melihat sikap Tuan, apatah lagi melihat wajah Tuan yang bukan putih. Dengan cepat dia tahu bahwa Tuan orang baru, tidak tahu jalan. Dialah yang akan bertanya lebih dahulu, apakah agaknya yang sulit. Barangkali Tuan tak tahu jalan. Lalu hati kita terbuka dan kita pun senyum lalu bertanya. Dia akan memberikan petunjuk dan kalau perlu diambilnya peta, ditunjukkannya di mana arah sekarang dan di mana penjuru yang dicari itu. Tidak jarang dia pun naik ke atas mobil kita, menunjukkan atau menghantarkan kita ke tempat yang dituju. Kelihatan wajahnya bangga sebab dia telah dapat melakukan kewajibannya. Kepada anak kecil pun Tuan boleh bertanya, tetapi dia akan memberi petunjuk asal dia tahu. Kepada perempuan tua atau perempuan muda cantik yang berjalan tergesa-gesa, yang seakan-akan tak boleh diganggu, semua akan memberi penunjuk dengan budi bahasanya yang manis. Tuan mengucapkan terima kasih, maka dia akan menjawab, senantiasa bersedia, bila pun Tuan datang lagi, you welcome. Coba bagaimana Tuan akan canggung. 3 hari setelah kembali dari Amerika, saya pun pergi menghadiri konferensi Kementerian Agama di Sukabumi. Oleh karena suatu keperluan, 2 hari konferensi, saya kembali ke Jakarta menumpang bus. Saya lupa bahwa saya tidak di Amerika lagi. Lalu saya pun bertanya kepada salah seorang penumpang. Numpang tanya, Bung. Si Bung melihat kepada saya dengan muka menentang. Pukul berapa bus ini berangkat ke Jakarta? Tahu, artinya beliau tidak tahu. Namun begitu, bukanlah Amerika negeri saja. Hujan emas di negeri orang. Di dekat Bogor naik 2 orang suami istri. Si istri menggendong anaknya dan membawa bungkusan agak berat. Si suami mengiringi dari belakang. Melihat si istri keberatan menggendong anak dan menjinjing bungkusan, dengan segera saya tolong. Si Acek tidak ada bah, dan tidak ada bu terhadap saya, tidak berterima kasih. Bahkan pada wajahnya terbayang rasa bangga sebab dia cantik, jadi saya menolongnya karena hendak mengambil muka kepadanya. Suaminya masa bodoh. Tidak, saya tidak marah. Dalam batin dari bangsa saya yang tidak berterima kasih itu senantiasa ada dasar baik, jiwa murni, hanya didikan yang kurang. Dia adalah orang kampung. Jika satu waktu Tuan kehujanan, di cucuran atap rumahnya tentu dia akan mempersilahkan naik. Kopi secangkir pun akan terhidang jua. Kadang-kadang dalam perjalanan sejauh itu, jika akan bertemu dengan seseorang yang telah berjanji, tiba saja malas dan sungkan hati saya. Tiba saja berat rasa hendak menemui. Lalu saya korek-korek sebab musababnya dalam hati saya sendiri. Makan di sebuah restoran, terasa saya enggan menempuh ke depan sebab orang banyak duduk. Itu pun saya korek-korek apa sebabnya. Alhamdulillah, saya pun bertemu. Ini adalah tekanan rasa yang telah sangat mendalam kesannya di balik jiwa, yaitu rasa takut, malu, segan kepada bangsa kulit putih yang beratus tahun lamanya ditanamkan Belanda dalam jiwa. Ditanamkan kepada nenek dari nenek ayahku dan nenek ayahku, dan nenekku, dan ayahku, dan aku, dan ibuku, dan orang di sekelilingku. Itu saya lawan sampai hilang. Namun, tidak menyombong sebab sombong adalah tanda kosong. Smile. Senyum. Senyum ini masih belum terdapat pada kantor-kantor kita di Indonesia yang telah merdeka. Belum terdapat pada Kementerian Agama sekalipun. Memang sudah diadakan semacam opas pelayan, tetapi dia belum pandai menyelenggarakan tamu yang masuk. Dia belum belajar mengatakan, apakah yang dapat saya kerjakan untuk menolong Tuan? Siapakah gerangan yang hendak Tuan temui?
Sudikah Tuan duduk sebentar? Orang yang masuk hendak menghadap itu memberikan nama dan alamatnya dan duduk menunggu waktunya dipanggil. Orang yang duduk di sekelilingnya pun seakan-akan memandang dia orang baru yang bodoh. Duduklah dia termangu-mangu menunggu giliran. Kadang-kadang sejam 2 jam sebab tidak ada ladenan. Gadis-gadis mulai bekerja di kantor. Sudah dapatkah kita samakan dengan gadis Amerika di kantor? Belum. Gadis Amerika telah berpuluh tahun masuk kantor. Gadis kita baru semenjak zaman Jepang. Rasa mindernya masih tebal. Yang menyapa agak kemalu-maluan hendak bertanya kepada gadis itu, dan gadis itu sendiri pun masih malu-malu menjawab pertanyaan tamu. Dia belum berani memberikan senyumannya sedikit untuk menjernihkan udara. Yang datang pun belum berani memulai senyum, takut disangka ada apa-apa. Kalau ada katanya yang telah international minded masih banyak yang janggal sebab barang ini belum asli, masih baru dalam meniru. Bahkan kantor-kantor kita sendiri pun dan sebagian besar dari pegawai kita masih ada tekanan rasa seperti yang saya katakan tadi, yaitu bekas pendidikan kantor pusaka zaman jajahan. Orang kantor harus rasa angkuh jika ada tamu. Padahal menerima tamu itulah salah satu bagian kerja kantor. Kita pun ada mempunyai pusaka senyum, tetapi amat menyedihkan. Di kampung saya tempo dulu ada seorang pemuda bernama Said Teloh. Dia diperintah oleh asisten Demang menunjukkan suatu tempat persembunyian orang jahat. Said Teloh telah siap membawa jalan itu sehingga bertambah jauh yang dituju. Lalu dia disepakkan oleh engku asisten Demang pada pinggangnya dan dia terlempar masuk semak. Dia pun senyum. Hati asisten Demang bertambah merah, dia pun disuruh keluar. Dia keluar dengan senyum. Ditempeleng sekeras-kerasnya, dia pun senyum pula. Sakitnya harus ditutup dengan senyum. Kemudian itu kelihatan pula senyum seorang asisten Demang lain yang diperintah oleh kontelir memutar engkol mobilnya. Kelihatan pada senyum seorang opas yang rupanya mempunyai pena parker bagus, lalu dicabut oleh engku Demang dari sakunya dan dipindahkannya ke dalam sakunya sendiri. Saya tidak lagi suka senyum yang demikian. Saya akan bawa senyum yang timbul bersama tingginya pendidikan dan muka pun jernih. Senyum yang tersungging sendirinya. Orang kita pun pandai senyum, tetapi kalau perut tidak berisi, kencanglah senyum itu atau meninjau padilah masak, batang kapas bertimbal jalan, hati risau di bawah gelak, bagai panas mengandung hujan. Jika perut telah kenyang, otak telah berisi, jiwa pun sentosa dan muka pun jernih. Kegembiraan hidup. Umumnya hidup orang Amerika gembira. Yah, kita tahu kegembiraan tentu saja meliputi bangsa muda berusia 175 tahun itu, yang telah berhasil menegakkan negara dengan menempuh beribu kesulitan. Telah 2 kali perang dunia sebesar itu, tetapi dia menang saja. Uang banyak karena telah melimbak-limbak di negeri sendiri, sampai dipinjamkan ke negara lain. Kadang-kadang tak dibayar orang, tetapi dia gembira juga. Laki-laki tua berusia 70 tahun, masih bersibak rambutnya dan masih diberi minyak harum, Brylcreem. Perempuan tua usia 60 tahun masih digincu bibirnya. Apatah lagi pemuda. Humor, yakni senda gurau di dalam batas kesusilaan adalah kekayaan dalam pergaulan. Suatu majelis hendaklah senantiasa gembira. Terpuji siapa yang pandai berlagu dan bernyanyi. Eisenhower menang menghadapi Stevenson karena Ike lebih banyak humornya. Seberat-berat urusan, janganlah dihadapi dengan muka kerut. Kerut muka itu sendirilah yang menambah kerutnya pekerjaan. Apabila Tuan pandai membawakan sedikit senda gurau dalam batas susila, Tuan akan jaya bergaul dengan orang Amerika. Di universitas-universitas, hubungan mahaguru dengan mahasiswa amat rapat, penuh cinta dan hormat. Namun, si mahaguru di luar pelajaran, di waktu piknik, mengikat hati muridnya dengan senda guraunya. Kabarnya dalam kalangan ketentaraan yang berat disiplin itu, jenderalnya di luar dinas masih memberi waktu untuk humor.
Mulai saya bergaul dengan orang Amerika, sehari dua saya masih membawakan apa yang saya sangka susila timur. Kuranglah meriahnya. Kemudian sikap itu saya longgarkan sedikit karena beberapa kali saya ditanya, tidakkah Tuan mempunyai sedikit humor? Saya menjumpai sekretaris Federasi Gereja-Gereja Protestan di Washington. Lalu kami bercakap-cakap tentang agama-agama dalam cara yang agak filosofis. Sehabis bercakap mendalam itu, beliau bertanya, adakah Tuan mempunyai sedikit humor sebab saya mendengar dari Departemen Luar Negeri Tuan seorang pemuka Islam, pemimpin Perserikatan Muhammadiyah, penasihat dari partai politik yang terbesar di Indonesia, Masyumi, dan penasihat di Kementerian Agama. Tidakkah ada waktu Tuan untuk bergurau? Lalu saya jawab, saya mengarang, memberi nasihat, dan tafakur. Setelah itu bekerja melakukan titah Tuhan memperbanyak jumlah manusia, 9 anak saya. Setelah itu duduk tersenyum-senyum dengan ibunya. Dia tersenyum dan sangat gembira dan segala urusan pun lancar. Dalam jamuan makan di rumah Tuan Frank N. D. Buchman, pembangun dari Pergerakan Pembangun Budi Pekerti, kami berbicara sampai kepada urusan poligami. Agama Islam mengizinkan poligami. Istri Tuan Bera hanya satu, jawab saya. Kenapa hanya satu, tanyanya. Saya baca peraturan Nabi Muhammad tentang poligami dengan sangat saksama. Dia berkata boleh beristri, 1, 2, 3, atau 4. Namun, kalau takut tidakkan adil, hendaklah pegang satu orang saja. Dalam perintahnya yang lain dikatakannya, kamu tidakkan sanggup adil walau bagaimana kamu coba. Artinya, dalam perintah itu lebih banyak berbau larangan daripada keizinan. Sebab itu, saya mundur dengan teratur. Semua tertawa. Seorang nyonya berkata, tentu istri Tuan sangat cantik. Maaf nyonya dan maaf nyonya-nyonya yang lain. Bagi saya tidak ada perempuan secantik dia di dunia ini. Bertambah saya jauh mengembara di Amerika yang menjadi sarang orang cantik ini, bertambah saya teringat kepadanya. Tertawa meriah majelis itu. Saya masuk ke dalam sebuah kantor, menjumpai kepala kantor itu, seorang perempuan kira-kira usia 45 tahun. Mulai berjumpa dengan orang Amerika, tentu saja pembicaraan dibuka dengan urusan udara. Sayang hari ini udara agak buruk sehingga Tuan tidak merasakan sedikit nikmat keindahan alam di kota kami ini. Tidak nyonya, pertemuan dengan nyonya ini saja sudah cukup untuk membuat udara yang kurang bagus menjadi amat bagus. Thank you very much. Makan bersama dengan seorang perempuan tua yang bersama melancong ke Key West, Miami, Florida. Dia bangga sebab di negerinya di Buffalo, dia memasuki satu perserikatan agama. Lalu kata saya, sebelum berkenalan telah saya duga juga, nyonya ini seorang yang taat beragama. Bagaimana Tuan tahu? Wajah nyonya berseri-seri karena kitab Injil. Sangatlah berbahagianya mendengarkan ucapan itu, lalu katanya, baru sekali ini saya mendengar orang yang memuji wajah saya. Pergaulan. Melihat pentingnya kepandaian berhumor itu, tampaklah bentuknya pergaulan Barat. Sebagaimana diketahui, Barat itu bergaul dengan bebas, di antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Namun, apa benarkah semata-mata bebas, dengan tidak berbatas pergaulan itu? Saya terdidik di surau dan di kampung, golongan didikan surau dan kampung pulalah yang saya tuju dengan penjelasan ini. Pergaulan Barat yang kita pandang bebas adalah mempunyai batas-batas susila yang tertentu. Itulah yang mereka namai etika, aturan halus yang tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang melanggarnya, terpandanglah dia tidak tahu kesopanan. Pergaulan bebas itu berasal dari pandangan hidup dan pendidikan. Jika kita di timur selama ini terlarang bergaul bebas, adalah karena kepercayaan kepada diri sendiri belum berkembang. Di sebagian negeri, perempuan dipingit atau dihambat memasuki pergaulan umum karena mereka belum dipercayai. Namun, di Barat, rasa percaya kepada diri sendiri sangat dipupuk.
Orang tua tidak usah mencegah, menakuti akan terjadi apa-apa dalam pergaulan, sebab si pemuda akan tahu sendiri karena pendidikannya, apa bahaya yang akan menimpa jika pergaulan itu melampaui batas. Lantaran penghidupan yang telah bertukar dari agraria kepada industri, pernikahan telah terlebih lambat dari masa lampau. Dahulu jika laki-laki telah 25 tahun dan perempuan telah 18 tahun, orang tua telah bertindak sendiri mencarikan jodoh anaknya dan si anak tunduklah kepada kemauan orang tua. Namun, sekarang setelah perempuan mendapat pendidikan sama dengan laki-laki, laki-laki memilih mana yang dia sukai sebab kecantikan perempuan tidak tersembunyi lagi. Laki-laki dapat memilih, orang tua hanya di bawah musyawarah. Bersamaan dengan pertukaran hidup dari agraria kepada industri itu, timbullah gerakan kaum perempuan yang bernama feminisme, meminta persamaan hak, persamaan perlakuan, dan penghargaan. Ini mengakibatkan kalau perempuan menikah tidak mau merasa bahwa dia menumpang, melainkan berkongsi hidup. Mas kawin pun sebagian besar perempuan yang membayar. Terutama di Amerika, karena di zaman dahulu laki-laki lebih banyak dari perempuan, perempuan Amerika sangat manja, sangat diberi hati. Ini semuanya menyebabkan sulitnya mencari jodoh. Kesulitan mencari jodoh menyebabkan diperluasnya pergaulan. Nafsu kelamin yang ada pada manusia mendesak perhubungan. Inilah yang menimbulkan dansa, mandi-mandi dengan pakaian mandi bikini yang terkenal. Bahwasanya akibat dari pergaulan bebas itu, meskipun diatur dengan berbagai etika, pasti menimbulkan pula bahaya-bahaya besar, tidaklah dapat dimungkiri. Kabarnya konon, ada pelajar-pelajar yang menyimpan obat pencegah hamil dalam tasnya. Perkabaran ini tidaklah dapat kita bantah begitu saja. Orang tua di Amerika cemas kalau anak gadisnya terperosok ke dalam jurang kehinaan. Mereka sedih kalau putrinya tidak cepat mendapat jodoh, sebab orang tua sendiri tidak berkuasa lagi mencarikan jodoh anaknya. Dalam hal ini samalah debar jantung mereka dengan orang di negeri kita. Dalam masyarakat yang sopan, seumpama di dalam internat di universitas, diadakan pemisahan yang jauh di antara asrama laki-laki dan perempuan. Diadakan pertemuan sekali-sekali yang jauh dalam suatu pesta dan diadakan dansa. Oleh sebab itu, kalau kita melawat ke Eropa dan Amerika, kita pasti akan bertemu pergaulan bebas. Kalau pemandangan kita tentang masyarakat manusia terlalu sempit dan kalau pedoman di dalam hati tidak ada, tentu kita akan kebingungan. Ada kalanya kita terbenam saja dalam kamar hotel, tidak keluar-keluar karena takut pergaulan bebas. Kalau hanya akan begitu, percumalah melawat ke negeri atas angin. Tidaklah akan berhasil perjalanan karena tidak ada masyarakat yang hanya laki-laki saja atau sebaliknya. Kita selama ini hanya dibatasi oleh adat, bukan oleh kesadaran jiwa, maka sampai di sana akan tenggelamlah kita di dalam arus pergaulan. Tidak ada jalan lain bagi didikan timur memasuki pergaulan barat, hanyalah alat yang dipakai barat tadi pula, yaitu percaya kepada diri sendiri. Tidaklah boleh lekas kita menimpakan celaan kepada orang barat, sebab kesan buruk yang bertemu dalam pergaulannya bukanlah kesalahannya, melainkan dia adalah akibat dari peralihan masa agraria kepada industri. Kita pun sekarang tengah dalam peralihan pula. Kalau sekiranya kita tidak awas menjaga, pastilah akibat buruk yang ditemukan pada orang barat, akan kita temukan pula. Bahkan akan lebih karena belum biasa. Kalau sebabnya sama, akibatnya pun akan sama. Pengalaman-pengalaman yang mereka tempuh haruslah kita jadikan pelajaran dalam menentukan langkah. Persoalan mencari yang lebih baik bukanlah persoalan barat atau timur, tetapi persoalan kemanusiaan. Rumah tangga Amerika. Di dalam mempertahankan demokrasi dalam pergaulan hidup, di rumah tangga demokrasi disesuaikan dengan kasih cinta. Si suami bukanlah Sri Paduka yang dipertuan, yang perintah beliau tidak boleh dilanggar. Si istri pun bukan seorang pengatur yang diatur. Setiap pihak tahu hak dan kewajibannya.
Tentu, sebab masing-masing adalah orang bersekolah. Masing-masing memanggilkan nama kecil saja. Si suami memanggil istrinya dengan nama kecilnya, Mary. Si istri memanggil nama kecil suaminya, John. Namun di dalamnya ada semangat cinta. Kadang-kadang ku dengar ucapan yang diselingi dengan my dear. Benar apa yang kau katakan, sayang. Sebagaimana juga dalam bagian dunia yang lain, pergaulan suami istri yang sampai bertahun-tahun menjadi kebanggaan. Setiap tahun perkawinan diperingati. Bahkan hari sehari jatuh cinta yang menyebabkan bertunangan dan kawin diperingati. Si suami menjaga hari lahir istrinya, si istri menjaga hari lahir suaminya. Masing-masing mengejutkan my dear-nya dengan hadiah walaupun hadiah kecil. Walaupun hanya sehelai dasi yang warnanya kesukaan suami atau sebuah buku cerita, atau sekumpulan perangko dari negeri yang jauh sebab itu sangat disukai oleh si istri. Menerima hadiah itu sangatlah gembiranya, ciuman kasih mesra menjadi penutup dari hadiah itu. Kadang-kadang si istri membawa suaminya pergi menonton dengan uangnya sendiri, ditraktirnya. Sebab itu, walaupun telah bergaul berpuluh tahun, cinta itu diperbarui setiap hari. My dear. Kawin adalah satu hari bahagia yang suci. Seorang gadis mendapatkan jodoh, mendapatkan ucapan selamat sungguh-sungguh bercampur terharu dari teman-temannya. Setiap surat kabar harian, terutama pada hari Sabtu, menjadikan halaman spesial memuat gambar dari seorang pengantin perempuan. Diterangkan usianya dari universitas mana dia keluar, apa usaha atau pangkat ayahnya, dan siapa bakal suaminya dan apa pula posisinya. Kadang-kadang meminta tempat banyak dalam surat kabar harian itu. Tentu ini membayar juga, sebab masalah bisnis sangat dijaga oleh orang Amerika. Sudah menjadi adat yang mendalam sekali dalam masyarakat Amerika, perempuan sangat dimanjakan. Ini sejak Amerika terbuka sebab ketika orang mulai pindah, laki-laki lebih banyak dari perempuan. 5 laki-laki dan hanya 1 perempuan. Demikian manjanya sehingga dalam beberapa rumah tangga, laki-laki yang ke dapur, perempuan yang senang. Baju mantelnya tolong pakaikan, tolong lepaskan. Mendahulukan perempuan masuk mobil, masuk elevator. Kalau dia hendak duduk di kursi, tolong elakkan kursi keluar dari meja. Sebab itu, membanggalah perempuan, setengah kekanak-kanakan. Tiba-tiba datang perang dunia sampai 2 kali. Gadis Eropa Barat, terutama gadis Italia, cantik-cantik, jatuh miskin karena negerinya kalah. Banyaklah pemuda Amerika menikah dengan gadis Italia, dibawanya pulang. Banyak pula yang menikah dengan gadis Jepang. Gadis Jepang amat patuh kepada suami. Di sini baru pemuda Amerika merasakan bagaimana arti beristri, bagaimana senang beristri. Pernah jadi pepatah, kehidupan yang senang ialah beristri orang Jepang, bertukang masak orang Tiongkok, dan hidup cara Amerika. Meskipun ini tidak banyak, tetapi mengancam kemanjaan perempuan Amerika. Sudah lalu masanya 1 perempuan dan 5 laki-laki. Lantaran itu pula, bertambah suci murni dan bahagialah dan bertambah tinggilah pandangan atas arti kawin. Bertambah rasa bahagia jika memperingati hari pernikahan yang ke-10 tahun, ke-25 tahun, ke-40 tahun. Tentu saja pengetahuan saya masih sangat picik tentang keseluruhan rumah tangga Amerika. Kawan saya rumah tangga Amerika hanya beberapa buah saja. Yang saya gauli itu ialah golongan pertengahan. Laki-laki turut ke dapur memang saya lihat sendiri. Orang Amerika pertengahan, umumnya tidaklah memiliki tukang masak, pembantu, atau tukang kebun. Semua dikerjakan sendiri. Tak mengapa karena segala sesuatu tahu beres. Dapur dari gas, listrik menyala, dan air cukup. Alat-alat bumbu pemasak cukup dijual di toko, tinggal menjarangkan saja. Perempuan merasa bangga jika ia dapat memasak sendiri untuk suami dan anaknya lalu masakannya dipuji.
Umumnya perempuan Amerika pergi sendiri ke pasar membeli yang akan dimasak. Si istri memakai warna baju yang baru. Baru saja dibelinya di toko. Si suami terkejut penuh cinta melihat baju itu. "Kapan kau beli ini, sayang? Pandai benar kau memilih warna atau ada bunga baru dalam jembangan." Si istri menyambut suaminya pulang ke halaman terus masuk ke dalam. "Dilihat kembang di jembangan, indah sekali susunan bungamu, sayang. Saya masuki toko-toko yang besar, tempat menjual segala macam keperluan hidup, sedangkan toko yang menggantikan pasar rempah seperti di kita pun ada. Saya lihat pula bagaimana cara suami istri berbelanja. Kadang-kadang tamasya dengan anak, dan anaknya tidak banyak. Tidak satu brigade seperti anak saya sehingga kalau hendak pelesir sama-sama, harus menyewa sebuah bus. Ada suatu kelebihan yang ada hanya pada suami istri cabang atas Indonesia saja. Hal begini tidak saya bertemu di Amerika atau di negeri Belanda, yang selama ini menjadi tempat meniru dan tidak pula di Australia. Apakah macamnya? Pergi ke pasar suami istri, terutama bulan baru. Si istri berjalan di depan membawa tas yang penuh gaji suaminya yang baru tadi diterimanya di kantor. Lalu mereka berbelanja. Si suami menjadi pengiring di belakang, membawa keranjang. Apa yang dibeli dimasukkan juga ke dalam keranjang itu, dan si istri berjalan di depan dengan pongahnya. Di barat saya menemui hal ini dalam karikatur. Jadi, meskipun menghormati perempuan, ada juga rupanya batas-batasnya. Selalu saya lihat perempuan berbelanja sendiri ke pasar dan membawa sendiri pulang. Beres sebelum suaminya datang. Jika pergi berbelanja bersama-sama, angkat bersama pula sebab sama hak dan sama kewajiban. Bukan nyonya besar jalan di depan tidak tahu malu dan si suami angkat keranjang di belakang. Lebih tidak tahu malu. Siapa yang ditiru? Apatah lagi negeri kita mempunyai kesopanan sendiri, yang tidak mengizinkan laki-laki merendahkan dirinya sampai begitu. Barat pun mempunyai kesopanan menghormati perempuan. Namun, lantaran dihormati, tidaklah pula perempuan ingin menghinakan orang yang menghormatinya. Namun, pada sebagian golongan demokrasi meluap-luap. Demokrasi menyebabkan pecah rumah tangga. Filsafatnya begini, kita menikah haruslah karena cinta, jujur, dan ikhlas. Aku cinta kepadamu, sebab itu, engkau kuambil menjadi suami. Sekarang hatiku tidak suka kepadamu lagi. Apalah artinya rumah tangga yang didirikan di atas manis mulut hingga bibir, tetapi hati telah membelakang. Sebab itu, kita bercerai. Di negeri itu dan umumnya di barat, tempat kawin adalah dua. Kawin kantor dan kawin gereja. Kawin kantor adalah administratif. Kawin gereja adalah untuk meminta berkah Tuhan, artinya untuk menyucikannya. Si istrilah yang senantiasa mengambil inisiatif, datang ke kantor kawin mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap suaminya. Apabila perempuan itu tidak suka lagi, apakah jalan yang akan diambil oleh Pak Pencatat, lain daripada menceraikan? Keluarlah si suami dari rumah itu, sebab telah diputuskan lebih dahulu pembagian harta benda jika terjadi perceraian. Banyak yang keluar dari rumah itu, laksana keluarnya orang semenda di Minangkabau dari rumah istrinya, membawa bungkusannya, kembali hidup lajang. 2-3 kali saya bertemu dengan laki-laki pembenci perempuan. Pergaulan yang saya masuki di Amerika umumnya pergaulan kaum agama dan kaum universitas. Di sana banyak saya dengar keluhan tentang kemudahan bercerai dan kemudahan kawin lagi itu. Kaum Katolik sangat menentang dan memberantas penyakit ini. Namun, Tuan jangan lupa bahwa kawin cerai ini memang yang banyak kita dengar di Amerika, tidaklah disukai oleh orang Amerika sendiri. Yang banyak terdengar adalah dalam kalangan bintang-bintang film dan jutawan-jutawan. Umumnya di Amerika orang beranak hanya 3 orang. Apabila telah beranak sampai 4 orang, itu sudah agak banyak. Ketika saya terangkan bahwa anak saya 9, ada yang garuk kepala.
Namun, orang Mormon di Salt Lake City rupanya menyukai banyak anak dan dalam dasar ajarannya boleh poligami. Meskipun sekarang hanya tinggal sebutan saja. Mereka masih mempertahankan poligami secara filosofis, seperti orang modern di Indonesia yang kebanyakan mempertahankan poligami, tetapi tidak berani melebihi dari satu. Besar hubungannya dengan ekonomi. Filsafat pragmatisme dari William James dan Dewey sangat besar pengaruhnya dalam didikan anak-anak di Amerika. Kebebasan jiwa itulah pokoknya. Seorang pemuda kembali dari akademi kadet di West Point, dapat vakansi beberapa hari. Dia pulang lalu ditraktirnya ayah bundanya, pergi ke restoran. Disuruhnya pilih makanan mana suka. Dia bayar. Ayah bundanya adalah sahabat dari anaknya. Beberapa perkumpulan, di antaranya perkumpulan orang tua dan guru, banyak memajukan kerja sama pendidikan anak-anak di antara guru dan orang tua. Yang saya lihat, pendidikan kebebasan jiwa dipatrikan dengan pendidikan agama. Makan bersama-sama, sembahyang sebelum makan. Alangkah indahnya. Sebelum tidur, setiap anak menjelang ayah bunda, mencium, dan terus ke tempat tidur. Saya dibawa oleh seorang nyonya mengintip anaknya, apa kerja anaknya sebelum tidur. Dia sembahyang. Sebab kemerdekaan jiwa itu, gadis tidak segan mengadukan kecewa dan murung hatinya terhadap tunangannya, kepada ibunya. Anak memperkenalkan tunangannya kepada ayahnya. Bebas memilih jodoh. Namun, jarang sekali pernikahan berlangsung dengan tidak kesepakatan orang tuanya. Demokrasinya telah bertumbuh. 5 hari kerja keras, membanting tulang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu mulai tutup kantor. Mulai weekend sampai Minggu. Selama 5 hari itu jaranglah bertemu ayah bunda dan anak. Kadang-kadang bunda pun turut bekerja seperti ayahnya dan anak pergi ke sekolah. Di sekolah ada kafetaria. Sebab itu, berjumpa hanya malam hari, sampai pagi. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari nikmat, hari sukaria. Pergi piknik di musim panas, pergi main ski di musim dingin. Ibu memasak di rumah, anak-anak menolong di dapur dan ayah menolak sabit meregas rumput di depan rumah. Kadang-kadang dapat perlok besar. Mereka telah mengumpulkan uang dalam celengan. Celengan dijual orang di toko-toko. Ketika vakansi besar itu, mereka tamasya keliling. Orang timur ke barat, orang utara ke selatan. Kelihatannya royal, padahal dari celengan. Tidak begitu berat sebab anak hanya 2 atau 3 orang. Orang yang paling sengsara. Di kota besar seperti New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, ada jalan-jalan yang didiami oleh orang-orang sengsara. Orang yang memakai dasi, tetapi memilih sisa makanan restoran dari tempat sampah. Mukanya banyak yang kisut-kisut dan luka-luka, dan saya lihat ada yang masih baru lukanya sebab bekas berkelahi. Mereka suka bertinju dan ribut. Kita takut berjalan sendiri di Chicago atau di pusat kota di New York. Mukanya bengis-bengis. Orang ini tidak segan mengambil nyawa orang, kemudian itu mengambil dompetnya, walaupun isinya hanya $1. Namun, jumlah penjahat seperti ini sedikit jika dibandingkan dengan di negeri kita atau Eropa, yang amat sengsara setelah perang ini. Jika tidak ada orang ini, tentu Amerika menjadi negeri orang mewah-mewah saja. Allah tidak mengizinkan di dunia ada tempat yang kosong dari manusia yang semacam itu. Ada beberapa kedai minum yang penuh oleh manusia yang melihat mukanya saja kita segan, jangankan mendekatinya. Kawan mengatakan, di sana dijual minuman keras yang murah. Ada orang yang seluruh bajunya itu telah sangat tebal oleh campuran daki dan bir. Puncak hidungnya telah merah. Dia tidak segan mendekati kita di tengah jalan, minta uang 10 sen dengan mulut sangat manis. Kalau kita katakan tidak ada, dia jawab thank you juga. Masakan di negeri semewah itu, pelacuran tak ada, mustahil. Pelacuran kabarnya ada.
Saya katakan kabarnya karena tempatnya tidak mencolok mata seperti di Tanjung Priok, Kaligot, Jalan Besar di Singapura, atau dikedaikan di atas becak seperti di Semarang dan Surabaya. Seorang pemuda Indonesia yang telah agak lama di San Francisco menceritakan bahwa ada juga tempat orang minum ganja, digulung seperti rokok. Jika sudah dihisap, orang pun merasa dirinya masuk surga. Banyak pemuda dan gadis tersesat di sana, dan polisi sangat memberantasnya. Namun, hilang di sini, timbul di sana. Ada anak-anak nakal di tepi jalan, terutama di New York. Ketika kami dengan Madam Basri Hasnam, konsul Indonesia, mengelilingi Pulau Manhattan, kelihatan rumah-rumah gubuk di tepi sungai, tempat manusia yang dihempaskan gelombang masyarakat itu. Dari sana anak-anak itu datang. Kelak jika sudah besar, yang laki-laki akan menjadi pemabokan dan yang baik untung akan jadi gangster atau menjadi pengawal, menjadi jago penjaga bintang-bintang film di Hollywood. Yang perempuan akan menjadi perhiasan kedai-kedai minuman busuk, tempat orang-orang yang telah merah ujung hidungnya. Syukurlah dalam perjalanan ke Amerika, meskipun menjadi tamu negara, perjalanan kita tidak dibatasi, tidak diintip-intip. Sebab itu kita mengetahui yang baik dan dapat melihat yang buruk. Orang Amerika berani membuka itu semua di hadapan kita, karena dia telah percaya atas kebesarannya. Meskipun demikian, kebanyakan cerita yang buruk-buruk ini saya dengar dari orang yang lama di sana atau dari supir-supir taksi yang suka bercerita. Di mana-mana di dunia ini, supir taksi itu rupanya adalah satu di antara tipe yang baik untuk mengetahui keadaan suatu bangsa. Kejahatan pun tentu saja banyak di Amerika. Kadang-kadang kejahatan itu menyebabkan kepala kita menggeleng-geleng. Dua orang pemuda, masih mahasiswa di Washington, rupanya pantas keduanya ditangkap sebab sesudah diperkosa kehormatan korbannya, lalu dibunuhnya. Korban itu siapa? Nenek-nenek kira-kira usia 65 tahun. Tentu saja gadis-gadis nganggur ada yang menarik nafas ketika melihat gambar kedua pemuda itu dan melihat korbannya di surat kabar. Ah, mengapa itu? Saya kan ada. Penyakit suka sensasi pengaruh membaca buku-buku detektif dan gangster yang dijual seperti sarap di stasiun-stasiun, yang perintang-perintang duduk gunanya oleh penumpang. Rupanya telah mempengaruhi pemuda. Ini bukan rahasia. Entah apa pula sebabnya, beberapa surat kabar harian di kota-kota besar itu, suka sekali meletakkan berita kejahatan dengan gambar-gambar yang besar di halaman pertama. Polisi menggerebek rumah Hina di Jalan Anu, 14 perempuan muda tertangkap. Mak propotnya telah ditahan dan perempuan-perempuan itu diperiksa di rumah sakit, semua terpacak gambarnya di halaman pertama. Namun, ini pun baik sekali bagi kita sehingga kita dapat mengetahui Amerika sebagai bangsa, sebagai manusia, sebagai perjuangan di antara buruk dan baik. Sebalik itu ada lagi orang-orang sengsara, yang orang luar tidak menyangka bahwa dia sengsara, yaitu jutawan-jutawan yang tidak tahu lagi akan diapakan uangnya sebanyak itu. Hidup yang terlalu mewah dan berlebih-lebihan, memanjakan diri sehingga banyak pantangnya, menyebabkan segala macam kepelesiran telah dicobakan. Kesudahannya kesenangan itu pun membosankan. Temanku mengatakan bahwa seorang jutawan telah membuat sebuah villa di tempat terpencil. Tidak mau lagi hidup dalam keributan kota. Di New York, dekat Wall Street yang terkenal ada beberapa buah kendaraan milor lama, beroda 4 dan berkuda 2. Kusirnya memakai pakaian agak ganjil. Jutawan-jutawan itu telah bosan naik mobil saja. Sebab itu, jika tuan tamasya di New York, janganlah tuan naik delman itu sebab sewanya sangat lebih mahal daripada sewa taksi. Yang berani menyewanya hanyalah jutawan-jutawan yang telah bosan senang dengan mobil. Gadis-gadis jutawan pun payah mencari jodoh sebab pemuda-pemuda mau menyerah mengharapkan yang berjiwa merdeka. Jaranglah yang begitu saja kepada jutawan hanya karena banyak uangnya. Apabila jutawan jatuh sakit,
timbullah perasaan takut mati. Seorang pemuda yang bekerja di sebuah hotel di San Francisco menceritakan pengalaman-pengalaman meladeni jutawan-jutawan itu. Jika mereka makan, dimintanya makanan yang layak bagi jutawan. Untuk 10 jutawan yang hendak makan, harus sediakan makanan untuk 50 orang dan yang mahal tentu. Beberapa ekor ayam Turki besar dihidangkan dan itu hanya barang beberapa potong saja yang dimakan. Selebihnya dicocok-cocokkannya puntung rokoknya sehingga tidak termakan. Namun, ada beberapa jutawan yang besar jasanya dalam masyarakat. Diwakafkannya sebagian dari hartanya, 10 juta, 50 juta untuk mendanai sebuah usaha besar bagi kepentingan masyarakat, seumpama Carnegie Raja Besi Wajah, Rockefeller Raja Minyak, dan Ford Raja Mobil, dan lain-lain. Didanainya universitas, didirikannya rumah sakit, atau suatu pelajaran seni dan kebudayaan. Jutawan yang seperti inilah yang membelanjai kemajuan Amerika Serikat, meskipun sedikit jumlahnya. Merekalah yang mempertinggi peradaban, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni. Inilah orang yang beroleh bahagia dari kekayaannya sebab kesengsaraan orang yang banyak harta, samalah dengan kesengsaraan pemabokan merah hidung di Howard Street di San Francisco. Kaya harta dengan kekosongan hati, apalah gunanya? Bukan sedikit jutawan bunuh diri karena dengan harta tidaklah senantiasa kehendak hati bisa tercapai. Gambar-gambar telanjang, majalah-majalah yang dihiasi dengan perempuan telanjang, dan almanak yang dihiasi dengan Hawa sebelum makan buah huldi, banyak benar penggemarnya di Amerika. Ada yang berupa teropong kecil. Jika dilihat, perempuan telanjanglah yang ada di dalamnya. Ada yang berupa kartu pakau, semua perempuan telanjang dalam segala bentuk sikap, ada di dalamnya. Sepintas selalu kita dapat menuduh bahwa orang Amerika seluruhnya suka telanjangan-telanjangan itu. Padahal gambar-gambar demikian ada pula di Paris. Bahkan Paris adalah guru Amerika dalam hal ini. Setelah kita lihat dan masuki masyarakatnya, ternyata bahwa gambar demikian tidaklah sebanyak orang yang menggemari. Tentu saja yang lebih menyukainya ialah anak muda-muda yang seksnya sedang tumbuh atau bandot tua yang suka daun muda. Di rumah-rumah keluarga terhormat kita tidak berjumpa gambar-gambar itu. Di dalam suatu cita-cita yang baik, kehendak yang buruk bisa juga menyelip. Demokrasi Amerika yang terkenal, yang memberikan hak sama rata di antara laki-laki dan perempuan atau menghormati dan memanjakan perempuan, bagi orang yang memakai teropong lain, telah digunakannya untuk mengais keuntungan. Kebebasan mencari rezeki menyebabkan gadis pun merdeka dari orang tuanya. Kaum bisnis yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun dari segi yang mana jua pun telah mengambil kesempatan, memperniagakan tontonan tubuh perempuan untuk mengais keuntungan. Nafsu seks laki-laki adalah sumber keuntungan yang besar. Disuruh perempuan bertelanjang, disewa diberi uang, lalu dijual. Feminisme, penuntutan hak sama bagi perempuan, telah dijadikan tangguk dalam bentuk yang buruk. Orang Amerika yang berpikir pun menyesali ini. Namun, pengaruh Hollywood khayali yang telah kita jelaskan di atas, amat besar di dunia ini. Gambar-gambar demikian dapat pasaran bukan di Amerika saja, tetapi di dunia. Pemuda-pemuda di negeri kita ada yang asyik benar mengumpulkan gambar perempuan telanjang itu. Tubuhnya yang mungil dan putih bersih untuk ditonton dan lalu berangan-angan. Dimanapun di dunia adalah perjuangan hebat di antara buruk dan baik. Di Amerika pun kita melihat ini. Kita mendengar hal yang lebih hebat daripada gambar perempuan telanjang, yaitu adanya perkumpulan nudisme. Suatu perkumpulan di dalam tempat tertutup terbatas, yang di sana segala anggotanya, laki-laki tua dan muda, perempuan sejak dari susu yang baru tumbuh sampai kepada susu yang telah kempis, telanjang belaka di tempat itu. Katanya perkumpulan itu mempunyai filsafat sendiri. Aurat alat setubuh, susu, dan seluruh badan karena disembunyikan seperti sekaranglah maka menimbulkan nafsu.
Apabila semuanya telah dipertontonkan, tidak akan ada ketertarikannya lagi. Sebab itu, buka saja semua, habis perkara. Ada yang membawa-bawa nama sebagian dari tanah air kita, yaitu Bali. Di sana katanya susunya terbuka, maka sudah seperti biasa saja. Tidak ada ketertarikannya lagi. Perkumpulan ini ada di Amerika dan ada pula di Eropa. Di Jerman sebelum perang, sebelum kekuasaan Hitler pun besar juga pengikutnya. Rupanya terlalu panjang pikiran manusia, sebab manusia ingin bebas. Padahal, dia tidak bebas. Jadi manusia keberatan, lebih baik kembali ke alam asli seperti kuda lepas. Kabarnya konon di tempat mandi umum, keluarlah pakaian mandi yang kian lama kian diperbaiki modenya, sehingga kian menarik nafsu seks. Terkenal pakaian mandi bikini. Tepi pantai yang indah-indah adalah tempat mengedaikan badan di musim-musim panas. Korbannya tentu banyak, namun, tidaklah lagi sebanyak korban di negeri-negeri yang baru menjadi pak tiru. Tempat-tempat demikian dijaga polisi. Di sana merdeka mempertontonkan tubuh, sampai kepada garis demokrasi yang tidak boleh ditempuh lagi. Jika keluar dari batas tempat mandi itu, kalau dipakai juga ditangkap polisi sebab melanggar susila. Ilmu pengetahuan, olahraga, musik, dan etika. Dalam kehidupan bangsa yang telah maju diadakan keseimbangan ilmu pengetahuan, olahraga, musik, dan sopan santun. Dalam hal ilmu pengetahuan, dapatlah kita rasakan sendiri, bagaimanakah agaknya kemajuan suatu bangsa yang mempunyai tidak kurang dari 2.600 sekolah tinggi dalam berbagai jurusan. Adapun universitas yang terbesar terkenal hanya 250 universitas saja. Jadi, kalau kita hitung pukul rata, 48 negara bagian dilengkapi dengan 2 distrik besar istimewa, jumlahnya 50 universitas. Suatu negara bagian mempunyai 5 universitas besar dari kaum agama, dari satu cita-cita orang seorang atau dari suatu perkumpulan. Ilmu pengetahuan bagaimanapun tingginya, tidaklah akan dapat diterima oleh tubuh dan jiwa yang tidak sehat. Sebab itu, kecintaan kepada olahraga amat diperdalam. Sayang sekali, olahraga yang lebih digemari orang di Amerika ialah football ala Amerika yang kita ngeri melihatnya. Kepala dan bahu harus diganjal dengan kain tebal, sebab akan beradu ketika akan mengantarkan bola dengan tangan, serupa kerbau beradu. Berbeda dengan orang Inggris yang lebih menyukai football, sepak bola, dan yang mengutamakan ketajaman olahraga karena keindahan pembagian pekerjaan tim yang juga digemari di negeri kita. Apabila football ala Amerika dimainkan di dalam stadion besar yang ada pada setiap negeri dan setiap universitas, berjumlah penonton datang dari mana-mana, beribu-ribu banyaknya, laki-laki dan perempuan. Pada pandangan kita, olahraga demikian hanyalah main si jali di padang panjang 25 tahun yang lalu, berlawan dengan klub si singa berantai dari Bukit Tinggi. Bukan olahraga. Namun, kata orang Amerika, itulah puncak olahraga yang sangat menggembirakan. Padahal saya lihat depan kampionnya sudah penuh bekas luka dan tepi matanya telah hijau. Bokser tinju pun demikian pula. Manusia diadu bagaikan mengadu kerbau. Bokser yang termasyhur cepat kaya, lebih kaya dari bintang film. Pencaharian dari bertinju adalah sumber kekayaan nomor 1 di Amerika. Kita dapat mengenal bokser dari mukanya, terutama hidungnya yang peot-peot. Jago tinju itu banyak orang hitam negro. Barangkali dengan memberikan pukulan jitu yang membuat lawannya kulit putih knockout, agak lepas jugalah dendam terpendam dalam hati negro terhadap kulit putih. Sesudah itu adalah gumul. Penonton gumul sama hebatnya dengan penonton bokser. Manusia disuruh bergumul tekan-menekan, cekik-mencekik, hempas-menghempaskan. Kejam, ngeri. Hal itu diperlihatkan juga dalam televisi. Perempuan muda lebih keras tepuk tangannya jika jagonya menang daripada pihak laki-laki. Seorang jago dari Manchuria sekarang banyak bermain di Amerika.
Selalu tampak di televisi, namanya Ukim. Kejam. Kalau orang lain bergumul 20 menit atau setengah jam, baru berketentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, kalau Ukim tampil ke depan, orang menunggu dengan hati berdebar-debar sebab bagi dia tidak menunggu waktu sampai 5 menit untuk mengalahkan musuhnya. 2 atau 3 menit beres, minta ampun. Badannya serupa raksasa, rambutnya dicukur, ditinggalkan sedikit di puncak, dan perutnya agak gendut. Persis serupa raksasa dalam dongeng. Namun, kepadanya belum diberi kesempatan bermain dengan jago Amerika, yang lebih ternama, yang kelas 1. Sebabnya mudah saja, dia bukan orang Amerika atau belum masuk warga negara Amerika. Namun, olahraga-olahraga berat yang sangat disukai umum ini, tidaklah menghilangkan kegemaran orang kepada olahraga ringan seperti tenis, berperahu, berenang, naik kuda, dan lain-lain. Laki-laki dan perempuan banyak yang menggemarinya. Di samping kemajuan olahraga, didapat pula kemajuan dalam musik. Musik-musik Beethoven, Mozart, Bach, Wagner, Paderewski, dan lain-lain dimajukan dengan salah satu bagian harta wakaf pusaka mendiang Carnegie. Di mana-mana kota ada music hall. Yang lebih penting lagi ialah memajukan musik kepada umum. Di setiap kota besar adalah lapangan musik untuk umum. Bermain pada waktu-waktu yang tertentu, di lapangan terbuka. Dengan itu, masyarakat umum dari segala tingkat dapat merasakan kelezatan musik. Lapangan musik untuk umum yang paling besar ialah di Los Angeles. Amerika tidak mau melupakan atau menyia-nyiakan pusaka mulia yang diterimanya dari nenek moyangnya di Eropa. Musik rakyat bertambah maju dalam bentuk Amerika sendiri. Orang negro sangat banyak jasanya untuk memajukan nyanyi dan tari yang diterimanya pula sebagai pusaka dari nenek moyangnya di Afrika dulu. Jazz band, tip-tap, kepandaian merencahkan kaki dengan bunyi teratur adalah jasa negro. Trak-tak, tik-tak. Rencah kaki itu adalah kesukaan umum dari orang negro. Tidak jarang kita berjumpa saat anak negro sama negro berjumpa di tepi jalan, mereka telah menari saja, trak, tik, tak. Tidak peduli berapa dan siapa orang yang lalu lintas. Kawannya pun asyik, dia pun ikut pula. Trak, tik, tak, rencah kaki itu rupanya sudah puncak gembira orang negro. Walaupun bagaimana besar tekanan jiwa karena perbedaan kulit. Dengan sendirinya tari demikian telah menjadi kekayaan Amerika dan menular kemana-mana di seluruh dunia ini. Ditambah lagi oleh tarian-tarian yang dibawa orang Spanyol. Rumba, samba, bolero, dan sebagainya telah disuburkan di Amerika dan menjadi kekayaan Amerika. Disiarkan dengan film-film, Bing Crosby, Ginger Rogers, dan lain-lain. Jika musik telah berbunyi dalam suatu pertemuan, kaki gadis-gadis telah bergerak-gerak, bibirnya telah komat-kamit, minta segera diajak oleh pasangannya. Awak kaya, duit banyak. Perang belum pernah kalah. Sebab itu, orang Amerika lebih gembira hidupnya daripada orang Eropa Barat. Di dalam kegembiraan diadakan etika. Jangan dilanggar etika itu. Gembira dengan kekayaan uangnya. Gembira dengan kekayaan demokrasinya. Gembira dengan sejarahnya yang didirikan oleh George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln. Gembira dengan kemajuan teknik, dapur gas, listrik, radio, televisi, alat masak, alat cuci. 160 juta penduduk Amerika Serikat hampir semuanya membanggakan jutaan dolar. Karena itu, kata yang indah untuk menyatakan cinta hati kepada kekasih tidak mereka punyai lebih dari nilai jutaan, I love you dan $1 million. Mobil dimiliki oleh hampir semua orang atau lebih tepatlah dikatakan bahwa setiap rumah ada mobilnya sendiri. Oleh sebab itu, Amerika tidak lagi susah di mana akan memperoleh mobil. Yang mereka usahakan dari memperoleh mobil ialah di mana akan diletakkan mobil itu. Mobil-mobil berderet di tepi jalan, sepanjang-panjang jalan. Hujan berhujan, panas berpanas.
Seperti di New York, pada rumah-rumah pencakar langit yang berpuluh tingkat, setiap tingkat dan ruang ada mobilnya sendiri, sedangkan halaman peletakan tidak ada. Demikianlah di seluruh kota di Amerika. Ketika saya bertandang ke University of California di Berkeley, seorang wartawan perempuan, wakil dari suatu harian telah mewawancarai saya. Di antara pertanyaannya ialah, bagaimana pandangan dan kesan Tuan tentang Amerika? Amerika sekarang telah sampai di puncaknya. Tidak ada bangsa yang melebihinya lagi. Dia tersenyum lantaran pujian itu. Lalu saya teruskan. Sebab itu, kewajiban Amerika tidak banyak lagi, hanya satu saja. Apakah kewajibannya? Tanyanya dengan penuh perhatian menunggu. Lalu kujawab, menjaga supaya jangan jatuh. Dicatatnya juga, perhubungan seluas, selebar, dan sebesar negara itu, perhubungannya sangat mudah. Sejak dari yang cepat urusannya, tetapi agak lambat jalannya yaitu mobil bus Greyhound, sampai kepada kereta api, sampai kepada kapal udara. Menghubungkan dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Penyelenggaraan, keberesan, kebersihan, dan senyum orang yang meladeni, menyebabkan perjalanan sangat mudah. Semuanya adalah usaha privat, tidak di tangan pemerintah. Bertambah besar usaha, bertambah besar belasting. Perhubungan-perhubungan itu ramai selalu. Karena bebas, tidak ada halangan dan mustarih dalam perjalanan. Tidak perlu memakai dan menekan paspor di tengah jalan sebab semuanya adalah Amerika. Tiap-tiap negara bagian ada keistimewaannya. Di Colorado dengan Rocky Mountain-nya, di Arizona dengan Grand Canyon National Park-nya, di California dengan Samudra Pasifiknya, bukit-bukitnya, dan rimba-rimbanya yang indah. New Mexico dengan bentuk campuran Indian dan Spanyolnya. Di New Orleans dengan klub malamnya, pelabuhan, dan kuburan ganjilnya. Washington DC dengan Washington Monument, tugu kebesaran Jefferson, logo kebesaran Lincoln. Di New York, gedung PBB dengan Niagara, Hyde Park, dan berbagai macam lain. Philadelphia dengan lonceng kemerdekaannya. Florida dengan Miami dan Key West-nya. Detroit dengan pabrik-pabrik mobil. Chicago dengan pabrik-pabrik daging dan museumnya. Dan di kota-kota lain pun bermusim sendiri pula. Pendeknya di seluruh negara bagian ada tempat yang perlu dilihat. Orang Amerika sendirilah pelancong utama dalam seluruh negara bagiannya. Dimasukkan uang ke dalam celengan untuk ongkos melancong di sekeliling negaranya, melihat tamasya indah, melihat tempat bersejarah. Setiap saya bertemu orang Amerika, jarang yang belum mengelilingi tanah airnya. Umumnya di setiap kota itu ada mobil bus sightseeing, yakni mobil bus pelancong. Berangkat pada jam yang tertentu ke tempat yang penting dilihat. Mobil bus itu istimewa pula buatannya, kaca belaka dinding dan atapnya. Dengan bayaran sekian dolar untuk sekian jam, kita pun dapatlah menumpang bus itu. Kita diladeni oleh supirnya yang merangkap menjadi penunjuk jalan dengan alat pembesar suara. Mulai berangkat dari dalam kota, dia telah mulai bercerita, apa keistimewaan tempat yang dilihat, siapa pendirinya, berapa ongkosnya. Suatu tempat peringatan peperangan diterangkannya nama jenderalnya, berapa banyak serdadunya, dan bagaimana kemenangan yang dicapainya. Kita hanya tinggal mendengarkannya dan memutar kepala ke kiri ke kanan, melihat apa yang ditunjukkannya. Setelah selesai perjalanan itu, kita pun turun dan beri dia sedikit persen, lain dari sewa yang tadi. Di setiap stasiun bus dan stasiun kereta api, ada peti-peti tempat mempertaruhkan barang-barang berkecil-kecil jika kita hendak melancong dahulu menunggu kereta api berangkat. Dengan membayar 10 sen, dimasukkan ke sebuah lubang dekat lubang kunci, jatuhlah kuncinya dan masukkanlah barang kita. Kuncikan balik dan pergilah. Barang pun tinggal dengan aman. Di hampir setiap stasiun, terutama lapangan udara, ada pula peti tempat tanggungan jiwa atau asuransi.
Masukkan pula setali untuk jaminan $5.000, 50 sen untuk $10.000, dan seterusnya. Masukkan setali ke dalam lubang itu, kertas pun mengulur dari dalam rangkap 2 dengan karbonnya sekali. Tulislah nama, alamat, siapa nama waris, dan taruhlah tanda tangan. Setelah selesai, tariklah selembar uang yang terulur keluar. Adapun salinannya telah tinggal di dalam. Jika selamat, uang kita hanya hilang setali. Jika kapal udara yang kita tumpang itu sampai ke tempat yang kita tuju, yang tadi telah kita tuliskan di kertas itu, habislah usia asuransi kita jika ada kecelakaan, mana tahu. Waris kita akan terima bersih. Apabila hendak iseng-iseng berpotret, masukkan setali pula ke dalam lubang di pintu sebuah kamar gelap. Masuklah ke dalam kamar itu dan tunggulah 5 menit, gambar akan keluar 5 buah. Sebab itu, bergayalah dengan 5 macam gaya. Jika haus, masukkan 5 sen pada peti yang lain dan kalau uang itu palsu, segala peti yang kita sebutkan itu mengembalikan sendiri uang kita. Dia yang keluar kembali, bukan barang yang kita kehendaki. Masukkan 5 sen maka segelas Coca-Cola pun muncul keluar. Tidak tepat lagi kita namakan segelas, melainkan sekertas sebesar gelas. Habis minum lemparkan kertas gelas itu ke dalam petinya dekat itu. Nanti kertas itu akan dikocok kembali di pabrik. Jika habis rokok, ada pula petinya. Masukkan pula setalen, mata uang koin bernilai 25 sen ke sebuah lubangnya. Lalu tilik, rokok merek apa yang Tuan sukai. Semuanya ada di situ, Pall Mall, Philip Morris, Camel, Chesterfield, dan lain-lain. Tarik pula alat tentang merek itu, maka rokok yang Tuan kehendaki akan melompat keluar bersama korek apinya sekali. Ingin coklat, ingin gula-gula, ingin kacang goreng, semua ada lubangnya, ada tarihnya, dan terima bersih. Tenaga manusia yang terbuang-buang selama ini digantikan oleh pesawat. Manusia dapat dipakai tenaganya untuk yang lain. Semua ini pun memudahkan perhubungan dan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian perhubungan itu sangat besar kesannya kepada jiwa bangsa Amerika. Dia mengenal setiap bagian dari negaranya yang besar. Pahamnya pun luas. Sebab itu, kebudayaannya pun bertumbuh meskipun rasa kedaerahan tidak hilang. Orang negara bagian New York dikenal dengan nama New Yorker dan dia bangga dengan itu, orang Florida dengan Floridan, dan sebagainya. Namun, keluasan dan kemajuan tanah airnya tidaklah berkurang. Bahkan orang negro yang pada negara bagian di sebelah selatan begitu tertekan jiwanya, tetapi akan menukar negara Amerika dengan negara lain, tidaklah mereka ingin. Ada negro dan ada keturunan Anglo-Sakson. Ada keturunan Prancis, Belanda, dan Spanyol. Kalau kita tanya, mereka akan menjawab, I am an American. Bahkan orang-orang Tionghoa dan orang Jepang yang tidak menjadi warga negara Amerika, yang tetap memelihara kebudayaan pusakanya, kelentengnya, dan chop suey-nya. Orang Jepang memelihara makanan sukiyakinya, tetapi dia tetap menjawab kalau ditanya, I am an American. Di Pulau Hawaii, yang sekarang telah diakui bagian dari negara Amerika Serikat, yang penduduk aslinya adalah bangsa Polinesia dan pangkat-pangkat penting dipegang oleh orang Amerika, pun menjawab, I am an American. Singkatnya dilulurnya. Kemudahan perhubungan, usaha mengatasi segala kesulitan hidup memindahkan tenaga bahu manusia ke dalam tekanan pesawat, menyebabkan timbulnya suatu pandangan hidup baru. Orang Amerika sendiri dibanggakannya di seluruh dunia, yaitu American Way of Life, pandangan hidup orang Amerika. Bahkan orang keturunan Arab, terutama keturunan Libanon Kristen kalau ditanya dia akan menjawab, I am an American. Hotel-hotel. Setiap kota penuh hotel-hotel, sanggup menerima manusia menurut tingkat dan kesenangan hidupnya. Bahkan perkumpulan agama seperti YMCA pun mempunyai hotel-hotel sendiri. International House pun menyediakan tempat menumpang. Tanyailah dompet sendiri, hotel mana yang dia membayar.
Ada yang $40 semalam, sampai ke bawah sehingga tiba di $4 semalam. Di bawah itu pun ada, yang $3, $2,5, bahkan $1,5. Penyelenggaraannya pun tentu berbeda. Umumnya kami dan saudara Yunus hanya menyewa hotel di antara $3 dan $4. Namun begitu, di sana sudah ada kamar mandi sendiri, kakus sendiri, dan ada yang beradio sendiri. Handuknya dan sabunnya bertukar setiap pagi. Sekurangnya 2 potong sabun. Habis tak habis pagi telah bertukar. Rupanya apabila produksi telah melimbak-limbak, limpah melimpah, bukan produksinya lagi yang sulit, melainkan bagaimana distribusinya supaya lekas habis. Jika di zaman dahulu, Nabi Muhammad pernah mengatakan ketika beliau hidup di padang pasir Arabia bahwa musafir adalah sepotong dari siksaan. Sekarang, jadilah musafir itu sepotong dari kesenangan. Betapa tidak, padahal di setiap kamar hotel itu ada alat pendingin di musim panas dan ada alat pemanas di musim dingin. Layanan dari segenap pelayan hotel rata-rata baik dan bertambah baik kalau kita pandai menaikkan harga diri sendiri dengan persen yang kita berikan. Kita akan mendapat sambutan thank you yang hangat. Demikian jugalah halnya di seluruh restoran, cuma kafetarialah yang tidak menghendaki persen. Kita ambil sendiri makanan yang kita sukai, karena semuanya telah terhidang dalam tempatnya yang tertentu dan bersih. Pilih sendiri. Nanti kasir akan menentukan berapa harganya. Bayar, bawa sendiri ke meja, dan makan. Setelah beres, keluarlah. Tak usah malu mengangkatnya ke meja makan karena semua orang melakukan begitu. Cuma di negara-negara bagian selatan, ada orang-orang negro menghendaki persen pula untuk menolong menghantarkan dulang makanan itu ke meja yang kita tuju. Makanan-makanan tentu cara Amerika. Bukan enaknya yang penting, tetapi khasiat vitaminnya. Kalau perut masih baru, kita agak jengkel, seakan-akan orang Amerika tidak pandai memasak. Padahal semuanya adalah setelah ditimbang semasak-masaknya oleh ilmu pengetahuan kedokteran. Kedokteran atau timbangan semasak-masaknya, bagi saya bukanlah soal. Sekali-sekali saya pasti menyerbu nasi. Bahkan kalau boleh, setiap makan malam mesti ada nasinya. Nasi, sekali lagi nasi. Jangan khawatir, di seluruh kota kecil dan besar, ada restoran orang China. Ada chop suey, inilah yang terutama di sana. Ada cendawan, ada rebung. Ada ikan panggang, ikan goreng, gurih sekali rasanya. Namun, ingat, katakan benar-benar lebih dahulu kepada tokenya bahwa Tuan tidak makan babi. Sudah banyak yang tahu, tetapi lebih banyak yang tidak tahu bahwa orang Indonesia banyak yang tidak makan babi. Banyak yang tidak memakan babi artinya tidak sedikit yang menghantam babi. Di Jawa Tengah misalnya, ada suatu paham bahwasanya yang haram hanya celeng, bukan babi. Ada pula paham, babi hanya haram bagi orang Arab sebab Nabi Muhammad pernah disenduk babi sebab itu diharamkannya, katanya. Ada pula yang berpaham, kita harus tahu international minded sebab itu mestilah pandai makan babi. Satu kali kami makan di restoran Tionghoa di Denver. Ikan masakan Tionghoa, waduh gurihnya. Sedang anak-anak menyendok, tiba-tiba berjumpa barang yang sangat ditakuti, sepotong kecil paha babi. Makan terhenti di tengah jalan. Tidak mau diteruskan lagi. Murka kepada toke itu tidak bisa sebab kami yang salah. Lupa memberitahu. Namun, semuanya ini tidak ada yang memberatkan kita sebab kita harus membedakan benci dan jijik kepada babi karena pendidikan dari kecil, dengan bertemu daging babi. Bertemu daging babi tidaklah haram, Bung. Memakannya yang haram. Otak saya dan pertimbangan saya menurut fikih, jika bertemu daging babi dalam jambar kita, sisihkan saja daging ke tepi dan makanlah yang lain. Namun, kalau saya turutkan didikan saya sejak kecil benci dan jijik, terlihat saya pun, perut saya sudah menolak sekeras-kerasnya. Padahal daging babinya belum masuk ke mulut,
yang di dalam perut memprotes, "Sebelum dia masuk, biarlah kami kembali keluar dari mulut Tuan. Kian sehari kian insaflah saya. Saya di negeri orang, makanannya lain, agamanya lain. Haram kata kami, halal kata dia. Dengan segenap daya upaya yang ada pada kami, bahaya itu kami elakkan. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa kami terpelihara darinya. Kami ke Amerika, bukan ke tanah Arab. Menurut pengetahuan kami, hanya sekali itu kami bertemu daging babi dalam jambar makan dan sekali melihatnya di tengah meja makan ketika dijamu orang di Salt Lake City. Karena mengejar nasi, kami selalu makan di restoran Tionghoa dan di kedai orang Filipina. Kami peringatkan jangan kami diberi babi. Selalu peringatan kami diperhatikan. Namun, kami tidak memeriksa sampai ke dapurnya, apakah sendoknya campur, apakah kualinya satu. Pada keyakinan saya, agama sendiri tidaklah menuntut saya sampai ke situ, memeriksa dapur orang mengomisi kualinya, di tanah yang bukan Islam, pada bangsa yang bukan Islam adalah satu perkara yang harus menjadi pertimbangan benar lebih dahulu. Agama dan hukumnya bukanlah batu yang beku. Suatu kelucuan kami naik kereta api dari New York ke Philadelphia. Itulah permulaan saya naik kereta api di Amerika. Sebelumnya adalah kapal udara. Saya pun terus naik, ambil sekali tempat duduk. Saya tamu pemerintah. Tentu saya kelas 1 sebab 10 kali lebih bagus dari kelas 1 Ekspres Jakarta-Surabaya. Kondektur datang, karcis saya diperiksa. Sambil membungkuk memberi hormat, dia berkata, "Bukan di sini tempat Tuan. Tuan harus pindah ke kelas 1. Tuan istimewa." Seorang nona muda menolehkan mukanya ke tempat lain, menjaga supaya saya jangan kelihatan olehnya, malu. Saya pun pindah tempat. Syukurlah tidak dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas. Dapatlah Tuan menggambarkan sendiri bagaimana yang kelas 1 itu jika Tuan ingat kata saya tadi, bahwa kelas tempat saya duduk itu 10 kali lebih bagus dari kelas 1 Jakarta-Surabaya. Tempat duduk kelas 2 itu dua-dua sebaris, jalan di tengah dan di sebelah sana 2 sebaris lagi. Semuanya menghadap ke depan. Namun, apabila ditekan knop sampingnya, kita dapat tertidur. Dapat pula dikisarkan menghadap ke belakang kembali kalau kita ingin, sebab kita berjalan 4 orang, hendak bercakap bercengkerama. Tempat duduk itu beludru warna merah atau hijau. Sebuah puntung rokok pun tidak ada sebab di samping telah ada tempat abu rokok. Tak usah melempar ke bawah sebab berbahaya. Tidak seorang pun yang melemparkan puntung rokoknya ke bawah atau ke lantai meskipun tidak ada pelakat larangan, sebab orang sudah tahu mengatur dirinya sendiri. Di dalam kereta tidak ada orang bersuara keras mengganggu orang lain. Orang hanya membaca surat kabar. 2 pemuda perjaka dan gadis duduk bercumbu kalai mengalaikan kepalanya. Tak ada orang yang ingin melihat lakon itu karena itu bukan urusannya. Kalau tempat agak sempit dan seseorang lain hendak lalu ke tengah, dia permisi dengan ucapan, "Excuse me." Kalau ada seseorang perempuan tua naik dan bebannya berat, dia boleh saja minta tolong dengan suara separuh memerintahkan kepada pemuda yang berdiri di situ. Pemuda itu akan segera menolongnya. Dalam kereta api kita dapat melihat tampannya kebiasaan orang Amerika. Dia tidak peduli siapa yang duduk kiri kanannya. Dia karam dalam dirinya sendiri, membaca koran atau membaca buku detektif. Tidak ada yang menegur kemana Tuan hendak pergi dan dari mana Tuan, karena tidak ada hubungan pertanyaannya dengan kepentingan dirinya. Namun, kalau kita bertanya suatu yang belum kita ketahui karena kita orang baru, dengan segera mukanya berubah jadi manis dan memberikan jawaban yang memuaskan. Inilah individualisme. Saya mementingkan diri saya sendiri dan saya tidak akan merugikan Tuan. Tuan pun bebas berbuat apa kehendak Tuan asal jangan pula hendaknya mengganggu saya. 2 pemuda-pemudi baru menikah, bercumbu di dekat seorang tua. Orang tua itu tak peduli sebab itu bukan perkaranya.
Toh dia pun muda pula dahulu dan berbuat begitu pula ketika baru menikah. Kedua merpati itu pun meskipun bercumbu, tidak pula dia ribut-ribut sehingga terganggu orang kiri kanannya. Sebab itu, kalau ada orang bersuara agak keras sehingga keheningan itu terusik, tidak ada orang yang menegur, mengapa ribut. Hanya beberapa orang, tak banyak, melihat sebentar kepada si peribut pemecah keheningan itu, sudah itu kembali membaca korannya. Lantaran itu, kita orang baru dari negeri yang baru merdeka pula, terpaksa terikat sendiri oleh hal yang demikian. Kita hati-hati memasukkan abu dan puntung rokok ke dalam tempatnya. Kita pun masuk ke pintu stasiun dengan teratur, duduk dengan teratur, dan tidak ribut. Bukankah suasana keliling membentuk sikap kita? Teringatlah saya apabila melihat kejadian kecil ini, bahwa nanti kelas 1 kereta api kita akan beralas beledu pula tempat duduknya, warnanya merah atau ungu. Sedia tempat abu rokok dan orang tidak ribut. Orang membaca koran atau cerita detektif. Tidak ada lagi orang potong tangan atau buta menonton-nontonkan tangannya. Bersih, necis dan teratur, diatur oleh masyarakat itu sendiri. Ini akan kita dapat dari sehari ke sehari bila mana buta huruf telah habis dan ayah yang membawa anaknya naik kereta api itu ialah keluaran sekolah tinggi. Anaknya yang kecil telah dididik di dalam taman kanak-kanak, abangnya murid SMP, dan ibunya lulus sekolah kepandaian putri. Pendeknya segala soal-soal muskil yang kita hadapi sekarang jawaban, tahu, yang saya terima di Bas Sukabumi. Kereta api yang penuh membuat pusing kepala oleh abu dan puntung rokok dan kulit pisang, ribut mengobrol tidak sependengaran, perempuan yang diberi tempat duduk lalu menengok dengan menghina sebab merasa bahwa dia diberi tempat duduk itu lantaran kita tergiur oleh bedak tebalnya. Orang yang memborong tempat duduk untuk dirinya sendiri, yang masih lapang di sisinya dengan bungkusannya, dan 1001 lagi yang lain, hanyalah soal kecil belaka. Semuanya dapat kita habiskan dengan hanya 2 kalimat, yaitu, ajarlah mereka. Pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Orang Amerika khususnya, orang Barat umumnya disebut individualis. Memborong tempat duduk pun individualis. Ribut bersuara keras dengan tidak mempedulikan orang lain pun individualis. Tak mengapa individualis, asal terdidik. Tidaklah kabur mata saya melihat kemajuan masyarakat yang telah teratur ini. Tidaklah saya dengan segera mengatakan bahwa bangsa saya sendiri masih biadab. Belum tahu aturan. Banyaklah rahasia kemurnian jiwa yang asli, yang ada pada bangsa kita walaupun dalam kesan sepintas selalu memang begitu kelihatannya. Jiwanya masih suci bersih, hanya pengalaman itulah yang kurang. Dia telah mempunyai kebudayaan sendiri, hanya telah membeku. Cobalah lihat, jika seorang orang Sunda naik ke sebuah mobil bas dan duduk di dekat temannya yang lain, dia terus berkata, "Mangga." Temannya menjawab, "Mangga." Alangkah halusnya perkataan itu. Tuan naik bas pula, lalu naik seorang anak Minangkabau. Dia lantas menyirihkan rokoknya kepada Tuan. Lalu dia bertanya, pertanyaan yang tidak akan dimengerti oleh orang Barat. Dia bertanya, "Tuan dari mana? Tuan hendak ke mana?" Seakan-akan menurut kacamata individualisme Barat yang bertanya itu terlalu niwesgierik, hendak tahu urusan orang lain. Padahal bukan begitu. Pertanyaannya itu adalah permulaan dari perkenalan kalau sama tujuan, besarlah hatinya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu sama tujuan kita, marilah kita berkawan saja." Cobalah perhatikan bagaimana besarnya pengaruh agama, walaupun tidak disadari kepada budi pekerti dan bertumbuhnya individualisme. Seorang Barat, baik Eropa maupun Amerika, akan duduk dengan diamnya dalam kereta api atau bas, tidak mengganggu orang lain dan tidak berkata kalau tidak lebih dahulu ditegur. Setelah ditegur, dia akan menjawab dengan manis budinya. Padahal seorang Indonesia, seumpama dari daerah Minangkabau tadi, baru saja naik dia telah menegur orang yang duduk di sisinya, menanyakan dari mana hendak kemana.
Apakah pengaruh agama di sini? Dalam ajaran agama Kristen, yang menyelusup ke dalam jiwa mereka adalah sabda Nabi Isa alaihi salam. Janganlah berbuat kepada orang lain barang yang kamu tidak suka jika orang berbuat begitu pula atasmu. Masing-masing pun menjagalah jangan sampai dia mengganggu orang lain. Dia pun sangat hati-hati dan timbul sikap negatif. Orang Islam terpengaruh pula oleh ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad, wa qulu linnasi husnan, dan katakanlah kepada sesamamu manusia, kata-kata yang baik. Sebab itu, merekalah yang menegur lebih dahulu, kadang-kadang menanyakan kepada orang, dari mana hendak kemana. Bukan terpengaruh oleh rasa ingin tahu hendak mencampuri urusan orang lain, melainkan karena hendak, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Sikapnya pun positif. Di barat telah dimasukkannya ke dalam jalan pendidikan, dikuatkannya dengan beberapa etika. Alangkah murninya budi orang Islam Indonesia apabila dia telah menegakkan etika baru pula untuk menggauli dunia, dengan mengambil dasar ajaran agamanya. Jadi, bukan etika ikut-ikutan. Agama Islam telah masuk ke Indonesia. Meskipun belum sempurna, tetapi pengaruhnya telah masuk ke dalam masyarakat. Di hari raya dia saling mengunjungi. Gembira benar mereka di waktu lebaran, tetapi setitik minuman keras tidak menyentuh mulut mereka. Alangkah jauh bedanya dengan perayaan hari Natal di Eropa, Amerika, dan Australia. Saya ketika akan pulang tanggal 24 Desember ada di Sydney. Saya melihat pemuda-pemuda bergelimpangan di taman-taman bunga karena mabuk. Segala sesuatu dikerjakan dengan gotong royong. Pangkal gotong royongnya ialah masjid dan balai desa. Setiap waktu mereka berkumpul, hari Jumat mereka berkumpul lebih ramai. Sehabis sholat dapatlah mereka memperkatakan urusan-urusannya bersama. Memperbaiki bundaran air, turun ke sawah, mencari tonggak surau, dan lain-lain. Di kota-kotanya memang tidak jelas lagi pengaruh agama pada masyarakatnya. Ini bukan di Indonesia saja. Di New York pun, pengaruh agama tidak juga tampak. Namun, pergilah ke kampung, pergilah ke pertanian di Dallas. Sama saja jiwa orang tani di Texas dengan jiwa orang tani di Suliki, di Sayur Maincat, di Desa Banten, di Cicurug, atau di Sigeri dan Takalasi. Di desa-desa umumnya, apabila tuan bertandang dari tempat jauh, belumlah senang hatinya sebelum tuan memakan nasinya.